Assalamualaikum, Bu. Salam, salam Pak Ahmad, silakan duduk. Nih saya ganggu waktunya nggak nih, Bu? Enggak. Pak Ahmad apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada Alhamdulillah. apa gerangan Pak Ahmad datang? Iya ini biasa. Padahal udah jam pulang sekolah. Iya ya, udah jam 3 lewat ya. Iya, ada masalah apa Pak Ahmad? Sampai datang ke ruang BK menemui saya? Ini biasa Ibu, permasalahan siswa gitu. Ada anak murid saya nih, Bu. Kira-kira apa ya? Maksudnya permasalahan ini juga saya kurang tahu gitu. Gimana cara menyelesaikan solusinya gitu. Ada anak murid saya ini yang suka tidur di kelas gitu. Sedangkan kalau saya perhatiin ya, dia ini termasuk orang-orang yang pandai gitu loh. Ibaratnya antusiasnya ada gitu ketika mengikuti pelajaran gitu. Saya juga bingung gitu, kenapa akhir-akhir ini dia itu jadi suka tidur di kelas gitu. Di setiap mata pelajaran atau memang mata pelajaran tertentu saja? Iya, saya dapat laporan kan dari mata pelajaran yang dia ambil gitu. Misalkan pelajaran sejarah dan biologi gitu, dia sering tidur di kelas. Tapi ketika sudah masuk pelajaran-pelajaran yang lain, dia kembali fresh lagi gitu. Berarti Pak Ahmad ini kan memang wali kelas anak tersebut kan Nah, Oke. Pak Ahmad pernah ngomong langsung ketemu atau gimana ke anak itu? ya saya belum sampai sekarang belum bertemu, Bu. Maksudnya belum dalam artian mungkin kalau bertemu kan setiap hari gitu, Mas. Bukan enggak setiap hari juga sih, setiap minggu pasti ada pertemuan lah, karena kita kan wali kelasnya gitu, wali kelas. Sekedar say hello doang, say hello. Saya juga belum menanyakan mengapa kamu akhir-akhir ini berubah sikap gitu. Belum bilang kalau saya sendiri gitu. Selama dia tidur di kelas, tadi kan Pak Ahmad ini sudah mendapat banyak laporan dari guru-guru kan ya? Iya. Bagaimana ininya, nilai anak tersebut atau turun atau memang sama aja seperti yang dulu-dulu? Kalau nilai sih ya alhamdulillah standar dalam artian gini, Bu. Maksudnya memang ada beberapa hal yang nilainya itu sama dengan yang kemarin, dan ada juga beberapa hal yang mungkin naik kadang turunnya sama seperti siswa pada umumnya lah. Tapi anak ini kalau saya lihat sih punya potensi gitu loh, dalam artian memiliki kesungguhan belajar gitu. Tapi sayang saja kalau misalkan dalam suatu pelajaran dia tidur. Kenapa? Apakah ada ada permasalahan sama keluarganya atau orang rumahnya atau teman-temannya? Saya juga bingung gitu. Makanya ini dari tadi saya konsultasi, mungkin Ibu kan memang yang lebih dekat dengan siswa. Ibu tahu permasalahannya, makanya saya minta konsultasi lah Ibu, seperti itu gitu loh. Berarti disimpulkan sedikit ya. Ya. Pak Ahmad datang ke saya untuk melakukan layanan konsultasi terlebih dahulu untuk menghadapi siswa Pak Ahmad. Ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi layanan konsultasi ini adalah layanan yang akan saya berikan kepada Pak Ahmad sebagai konsulti ya. Nanti Pak Ahmad mungkin saya akan ajarkan sedikit teknik-teknik untuk dapat berbicara kepada anak tersebut, kepada siswa ya. Siswa itu sebagai pihak ketiganya. Saya harap Pak Ahmad bisa mengikuti layanan konsultasi ini itu secara maksimal dengan menekankan asas kegiatan. Ya, juga Pak Ahmad dengan sukarela dan terbuka menceritakannya tadi kan sudah kepada saya terlebih dahulu. Berarti ya, di dalam kegiatan ini saya jadi pihak ibaratnya konsultinya, Ibu. Iya, sebagai konsulti. Nanti seperti yang tadi Pak Ahmad bilang, Pak Ahmad kan meminta saran kepada saya. Saya berikan dan bisa dilakukan lagi kepada pihak ketiga seperti itu ya. Mungkin Pak Ahmad bisa menanyakan terlebih dahulu kepada siswanya. Kan tadi Pak Ahmad bilang nih, baru sekedar saya hello aja, belum bertemu secara langsung yang lama seperti itu kan. Pak
Ahmad bisa ketemu bertanya kenapa dia suka tidur terus di kelas. Mungkin ada alasan lain, entah itu Pak Ahmad kan kita kan sebagai guru ya kadang tuh nggak tahu keadaan kondisi rumah siswanya itu seperti apa, atau mungkin memang kondisi rumahnya gitu. Atau memang dia ada kegiatan yang lain sehingga pada saat di sekolah tuh selalu tidur di mata pelajaran tuh ya? Atau mungkin dia itu kecapean kali ya Bu. Kecapean dalam artian kalau saya perhatiin sih dia ini sebenarnya aktif juga di organisasi kan. Mungkin karena salah satunya kegiatannya banyak ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang di kelasnya, misalkan tugasnya banyak, mungkin dia kelelahan dan akhirnya tidur di kelas. Saya juga harus memastikannya sih, tidak boleh menduga-duga kan daripada menjadi prasangka kan itu. Atau mungkin ibu ada saran lagi nggak nih kira-kira selain saya harus ngomong langsung, apa yang harus saya lakukan gitu untuk ibaratnya ya memberikan solusi lah atas permasalahan dari siswa ini gitu. Pak Ahmad ya bisa mengajak ngobrol itu sambil misalnya makan di kantin atau memang ketemuan di tempat yang memungkinkan seperti itu, jadi diajak ngobrol. Kalau memang Pak Ahmad itu perlu berbicara kepada orang tuanya, itu boleh saja untuk memastikan kegiatan apa yang dia lakukan nih sehingga selalu tidur di sekolah. Kegiatan apa? Seperti itu. Oke deh. Kalau gitu sarannya baiklah. Saya terima gitu. Saya terima kasih banget nih kepada Bu Nisa yang telah membantu saya ibaratnya. Ya. Tapi mungkin saya nanti ketika sudah melakukan pertemuan dengan si siswa ini, saya akan mungkin ya terus komunikasi lah gimana cara terbaik gitu loh untuk menangani permasalahan yang ada gitu. Ya. Jadi saya harap juga kita sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kalau menurut saya seperti itu. Betul sekali. Yaudah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih banyak juga sudah datang ke ruang BK Pak Ahmad. Hati-hati Ya. di jalan. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas Rivial, apa Ya, kabar? Alhamdulillah Pak, baik banget Pak. Aduh, kayaknya kamu, kalau saya perhatiin lelah banget nih ketika ada ketika jam pembelajaran kok terlihat enggak kamu tuh lelah ya? Agak lesu ya Pak ya? Iya. Kelihatan banget emang Pak? Iya, kelihatan dalam artian gini. Saya nggak pengen gitu ketika anak, terutama nih kan saya wali kelas kamu gitu. Jadi saya harap sih kamu ya udah kalau misalkan memang ada permasalahan yang mungkin Bapak bisa memberikan solusinya, cerita aja sama Bapak gitu. Kita kan sama-sama, Bapak juga pernah mengalami di posisi kamu gitu loh. Gimana jadinya orang yang banyak aktivitas yang kan kalau misalkan Bapak perhatiin nih kamu ini orangnya cerdas loh, dalam artian kamu ini aktif gitu di organisasi, tapi kamu juga harus memperhatikan mata pelajaran yang memang penting bagi kamu gitu. Itu kenapa kamu kalau misalkan tidur di kelas itu kenapa gitu? Jadi saya ini Pak, saya kan ikut organisasi Pak ya. Ya. Kebetulan saya ikut organisasi di sekolah sama di rumah Pak. Gitu. Karena organisasi di sekolah itu kan kayak kita itu kayak melatih diri kita gitu untuk berani berbicara di depan umum. Kayak kita kayak banyak kenalan gitu Pak. Jadi saya tuh tertarik gitu untuk ikut di organisasi sekolah. Cuma pada akhir-akhir ini nih emang kayak kegiatan lagi banyak tuh Pak. Kayak banyak banget kayak mau ada bukan ekskul sih, kayak class meet gitu Pak. Jadi kan harus ada beberapa program yang harus direncanakan tuh sama ketuanya dan teman-teman sekalian. Jadi itu sangat menyita waktu saya Pak. Saya dari pagi saya masuk kan pagi Pak ya. Ya. Jadi setelah pulang sekolah itu saya harus lanjut organisasi Pak. Lanjut rapat ya. Iya. Kadang juga pulang sampai isya gitu Pak. Sedangkan rumah saya itu lumayan jauh dari sekolah. Berarti di rumah kamu itu setelah sampai rumah nih, apakah kamu langsung istirahat atau ada kegiatan lain gitu?
terkadang ada kegiatan juga Pak, kayak majelis taklim gitu Pak. Kadang itu minta waktu juga Pak, dari waktu bisa kadang sampai tengah malam gitu Pak. Taklim memang taklim. Berarti di rumah kamu ada kegiatan lagi. Berarti waktu tidur kamu kira-kira itu kalau misalkan sehari itu di rumah ya, dalam artian di rumah itu sehari cukup nggak? 7 jam itu cukup atau kurang? Kira-kira? Kira cukup mah sekedarnya aja Pak, kayak saya misalnya rapi nih dari sekolah, dari pagi sekolah terus aktivitas di luar pulang aktivitas lagi tuh kira-kira jam 1 Pak baru bisa istirahat. Jam 1 malam? Iya, Jam 1 malam? Kan kita subuh kan jam 5 tuh Pak ya, pasti kita harus bangun tuh ya. Mungkin ada sepedanya kayak 4 jam doang gitu sih Pak. Iya sih, bagus. Sebenarnya kan aktivitas kamu sebenarnya positif semua ya. Dalam artian ya kamu sudah bagus gitu mengikuti banyak organisasi guna mengembangkan potensi kamu, guna ya membuat ibaratnya ya latihan public speaking gitu, latihan bagaimana cara cara bertemu dengan orang lain. Itu kan perlu pembelajaran. Sebenarnya bagus gitu, tapi balik lagi gitu, ketika kamu sudah masuk kelas dan siap untuk belajar, ya sudah, kalau bisa sih rasa-rasa ngantuk itu atau rasa lelah kamu itu kamu coba konsentrasi, dan kalau bisa sih aktivitas di organisasi juga dikurangi gitu loh. Terlebih kamu kan sudah masuk kelas 11, dikit lagi kelas 12 nih. Berarti kamu juga harus mempersiapkan masa depan kamu gitu loh. Terutama mata pelajaran ini yang penting. Bapak bukan mengatakan bahwasannya organisasi itu tidak penting, tetapi ada yang lebih penting. Jadi gimana cara kamu memprioritasin kegiatan yang kamu lakukan. Jadi ketika kamu sudah berada di kelas dan kamu sudah ibaratnya kan, kalau misalkan kita sudah masuk ke kelas, berarti kita sudah siap dong. Mau nggak mau dipaksakan ya itu sudah iya. Jadi Bapak harap sih seperti itu gitu. Mungkin kadang dari rumah semangat banget Pak ya. Dari subuh kan bisa otak masih fresh ya Pak iya. ya, waktu tidur kurang ya. Tapi bisa bawaan pagi itu emang otak masih fresh. Jalan sampai sekolah kadang suka galau suka gitu Pak. Kayak aduh, kok udah masuk sekolah lagi aja. Tapi kamu sarapan kan sebelum sekolah, sarapan nggak? Sarapan Pak. Ngopi nggak? Ngopi nggak? Gue masih nggak. Gimana? Kirain ngopi, kalau ngopi sama saya ntar. Boleh Pak, kawan-kawan. Ya oke lah. Oh jadi gitu ya. Jadi permasalahannya mungkin solusi dari Bapak sih itu untuk sementara waktu. Tapi kalau misalkan ya itu tadi saran dari Bapak sih, bagaimana cara kamu memprioritaskan kegiatan yang kamu miliki gitu. Jadi jangan sampai kamu terlalu aktif di organisasi hingga melupakan mata pelajaran kamu. Terlebih kalau Bapak nilai kamu ini lumayan anak yang cerdas gitu. Dalam artian kamu mampu mengikuti pelajaran-pelajaran dan memahaminya dengan baik. Terutama itu. Kalau Bapak itu sebenarnya kamu mau tidur, kalau untuk mata pelajaran Bapak ya, kan setiap minggu kamu bertemu dengan Bapak gitu. Kalau Bapak pribadi, kamu mau tidur di kelas, mau itu kamu izin kemana gitu, asalkan jelas gitu. Kenapa ada jelas alasannya itu apa? Kenapa kamu tidur, dan ternyata kegiatan kamu itu alasannya bisa Bapak terima, ya sudah Bapak terima gitu. Kalau Bapak orangnya seperti itu gitu, tidak mau dibuat ribet segala urusannya, dan semoga juga kamu juga nggak membuat ribet Bapak gitu, paham kan maksudnya? Ya dong, kalau kayak gitu. Paling saya depannya kayak bikin list gitu kayak Pak ya, kayak kegiatan gitu. Jadi saya sangat urgennya ketika ada waktu untuk istirahat, ujian tugas. Jadi pas ke sekolah tuh otak tuh udah lebih fresh lagi dan lebih semangat lagi Pak ya. Ya, sebenarnya. Tapi kamu tidak memiliki masalah kan dengan dengan orang rumah atau teman-teman kamu? Nggak ada. Jadi kayak gitu. Itu aja mungkin dari Bapak. Atau ada masalah atau ada masalah lain?
yang ingin kamu sampaikan? Mungkin baru gitu aja sih Pak, kayak susah ngatur waktu aja sih Pak, istirahat. Itu tadi pintar-pintar manajemen waktu. Memang awalnya sulit kalau misalkan kita nggak biasain ya, kita nggak biasain mau sampai kapan gitu. Iya, ada habisnya Pak, gitu Pak. Iya, ada habisnya. Nggak ada, makin pusing, badan juga makin nggak kurus kan kayak gitu ya. Ya, Iya. ya sudah, mungkin kalau saran dari Bapak itu saja ya. Iya. Oke. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya, siap. Sarannya Pak.